Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Egi Radia Putri dengan NIM 1020824000120. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas penelitian operasional, yaitu tentang rantai Markov dan mengenai penentuan inverse matriks menggunakan metode operasi baris elementer. Nah, pada langkah pertama dari penentuan matriks berdasarkan NIM saya diperoleh nilai A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 0. Nilai ini kemudian digunakan untuk membentuk matriks yang akan kita cari dengan menggunakan operasi baris elementer. Selanjutnya mencari inverse. Buat matriks augment gabung dengan identitas. Untuk mencari inverse matriks, kita menggunakan metode operasi baris elementer. Caranya adalah dengan membuat matriks augment, yaitu menggabungkan matriks A dengan matriks identitas. Nah, tujuan utamanya adalah mengubah sisi kiri menjadi matriks identitas sehingga sisi kanan akan menjadi inverse dari matriks tersebut. Nah, di sini ada matriks dan matriks augment dengan gabungan matriks identitas. Nah, baik, kita masuk ke OBE, operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer terdiri dari 3 jenis, yaitu menukar baris, mengalihkan baris dengan konstanta, menjumlahkan atau mengurangi baris. Nah, ketiga operasi ini digunakan untuk mengubah matriks secara bertahap hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, pada langkah pertama, kita fokus pada baris 1, pivot baris 1. Nah, di sini kita akan menukar baris agar mendapatkan pivot bernilai 1. Kemudian kita menolakkan semua elemen di bawahnya menggunakan operasi baris. Nah, langkahnya itu nolkan bawahnya. R2 kurangi 5R1 dan R3 kurangi 9R1. Nah, tujuannya agar kolom pertama memiliki bentuk pivot 1 dan elemen di bawahnya adalah sama dengan 0. Selanjutnya pada kolom pivot baris 2. Baris kedua dibagi agar pivot menjadi 1. Kemudian semua elemen di atas dan di bawah pivot yang 1 itu dinolkan menggunakan operasi baris. Nah, di sini pada langkahnya R1 sama dengan R1 kurangi 2 R2 dan R3 plus 16 R2, R4 kurangi 7 R2. Nah, tujuannya sama, yaitu hanya menyisakan angka 1 di posisi pivot dan 0 di posisi lainnya pada pivot baris kolom 2. Nilainya diganti 1. Baik, kita lanjut ke operasi baris elementer kolom pivot baris 3. Nah, pada kolom ketiga, langkah yang dilakukan juga sama. Kita ubah pivot 1 dengan kita ubah menjadi baris 3 menjadi pivot 1 dengan membagi baris. Lalu kita hilangkan semua elemen lain di kolom tersebut, baik di atas maupun di bawahnya. Ya, sama saja kayak sebelumnya. R1 dihilangkan elemen kolom 3, R2 hilangkan elemen kolom 3, R4 hilangkan elemen kolom 3. Nah, proses ini dilakukan secara sistematis agar bentuk matriks semakin mendekati identitas. Intinya semua
selain pivot itu harus 0 di baris ketiga. Hasil kolom 3 yaitu 0010. Masih pada OBE ya, kolom pivot baris 4. Ini adalah langkah terakhir pada kolom pivot baris 4. Kita menjadikan elemen pada baris keempat sebagai pivot bernilai 1. Lalu menolkan semua elemen yang di atasnya. Nah, ini caranya nolkan R1, R2, R4. Yang tadi jadinya 1, kita nolkan pada baris 4-nya. Nah, ini pada kolom keempat dilakukan langkah terakhir hingga seluruh sisi kiri menjadi matriks identitas. Nah, ini hasilnya dari kolom 4. Jadi dari R1 jadi 0, R2 jadi 0, R4 jadi 0. Baik, setelah seluruh proses OBS selesai ya tadi dengan mengubah baris 1, kolom 1 jadi 1, kolom 2, baris 2, kolom 2 menjadi 1, dan baris 3, kolom 2 menjadi baris 3, kolom 3 menjadi 1, dan seterusnya itu menjadi 1, dan kemudian dienolkan ya, dienolkan. Nah, itu seluruh proses OBE. Nah, di sini ada hasil akhir. Hasil akhir setelah proses selesai, sisi kiri menjadi matriks identitas dan sisi kanan merupakan inverse matriks A. Nah, inilah hasil semua OBE yang diperoleh yang kita cari. Nah, sebagai kesimpulan dari metode operasi baris elementer atau OBE, OBE itu digunakan untuk menentukan inverse matrix dengan cara mengubah matriks awal menjadi matriks identitas. Langkah yang dilakukan adalah membentuk matriks augment, yaitu ya augment, kemudian melakukan operasi baris secara bertahap per kolom. Nah, yaitu menentukan pivot, menjadikannya bernilai 1 dengan menentukan elemen lain dalam kolom itu yang kita cari tadi ya. Nah, proses ini dilakukan hingga seluruh sisi kiri berubah menjadi matriks identitas. Setelah itu, sisi kanan dan matriks merupakan inverse dari matriks awal. Dengan demikian, inverse matriks dapat diperoleh secara sistematis melalui metode OPE dengan mengikuti langkah-langkah eliminasi baris yang terstruktur. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.